Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Allah mengendaki agar cintanya dirasakan oleh semua orang di dalam bentuk pertobatan. Dan pertobatan yang sejati ialah dengan cara kita menghindari kesempatan berbuat dosa di dalam persiaran hidup kita. Itulah pertobatan tulus yang dikehendaki Tuhan kepada kita umatnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah bersabda melalui Putramu Yesus Kristus. Bukalah hati kami agar mampu mendengarkan sabdanya dan menyaksikan kemuliaannya. Dan bantulah kami di dalam persiaran kami untuk menyatakan keberadaan jati diri kami dengan tetap berada di dalam kemuliaan-Mu, dengan tetap memuji dan memuliakan Engkau di dalam karya dan aktivitas kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat memasuki pekan yang baru. Pada hari ini melalui surat kepada orang Ibrani, ditekankan bahwa Allah berbicara kepada kita semua melalui perantaraan anaknya. Di dalam pesta pembaptisan Tuhan, kita pun diingatkan dengan sakramen pembaptisan, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Maka sebagai anak-anak Allah, mestinya kita berlaku sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Sang Guru kita, Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita semua selalu taat, setia, dan mendengarkan sabdanya, serta mempraktekkannya di dalam hidup kita sehari-hari. Itulah jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Jati diri kita sebagai pengikut Kristus ialah kita diangkat menjadi anak-anak terang. Tentu, untuk menghidupi itu diperlukan yang namanya kesadaran akan identitas kita sebagai manusia. Seringkali karena kita tidak sadar akan identitas kita sebagai pengikut Kristus, sebagai manusia yang lemah, seringkali kita jatuh di dalam dosa. Karena kita lupa dengan identitas kita, siapa diri kita, akhirnya kita pun hanya bertobat melalui kata-kata tetapi tidak dengan tindakan. Seringkali kita mengatakan pertobatan tetapi seringkali juga kita memasukkan diri di dalam pencobaan. Dan akhirnya kita pun jatuh di dalam dosa. Tetapi hari ini kita diingatkan bagaimana kita mestinya belajar untuk mendengarkan apa yang difirmankan Allah bagi kita anak-anaknya. Kita mesti harus terus belajar menjadi anak Allah yang Tuhan kehendaki, yaitu selalu hidup di dalam terang. Kita pun diingatkan bahwa di dalam Injil Lukas kita diingatkan untuk terus bertobat. Ada salah satu orang kudus mengatakan, pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang dilakukan dengan menghindari kesempatan untuk berbuat dosa. Artinya bagaimana? Kalau kita ingin melakukan pertobatan, maka hindarilah kesempatan, kejadian, atau pertemanan yang membawa kita ke dalam dosa itu sendiri. Di dalam Injil Yesus Kristus menurut Markus, jelas dikatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bukan percaya kepada sesama kita, bukan menaruh harapan kepada sesama kita. Belajarlah menaruh harapan kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi kehidupan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertobatan selalu membuat orang bertanya, mengapa orang ini bisa bertobat? Karena memiliki relasi yang begitu istimewa dengan Tuhan. Kesan, tanda yang dihadirkan di dalam pertobatan yang dilakukan oleh orang beriman
akan membuat orang terkesan dan mencoba untuk mengikuti pertobatannya. Itulah pertobatan yang sejati, bukan untuk mencari pamor, tetapi memberikan teladan supaya semakin banyak orang menyadari akan besarnya kasih Allah. Seringkali kita berbuat baik karena hanya ingin mendapatkan sebuah nama, tetapi orang beriman berpikir mereka berbuat baik, mereka melayani semata-mata supaya semakin banyak orang bersukacita dan memuliakan Tuhan di dalam persiaran hidupnya. Semoga dengan permenungan ini kita semua berani untuk melakukan pertobatan dimulai dari diri kita sendiri. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertobatan yang sejati ialah mengajak kita untuk menghindari kesempatan atau kerumunan atau kumpulan orang-orang yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Jangan kita tertipu oleh manipulasi sebuah kata kasih dan sayang serta cinta, akhirnya membuat kita jatuh dan terluka. Tetapi beranilah terluka demi kebenaran dan cinta yang sejati yang berasal daripadanya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, belajarlah melayani dengan ketulusan. Selamat beraktivitas.